Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Rostalita Putri dari kelas IPA 1, asal sekolah SMA Negeri 1 Kayu Agung. Di sini saya akan menjelaskan singkat isi cerita novel yang berjudul Moga Bunda Disayang Allah. Di sini juga saya akan memberitahu identitas buku tersebut. Pertama-tama, pengarang novel tersebut yaitu Terelie. Diterbitkan oleh PT Pusaka Abadi Bangsa. Tahun terbit 2006. Jalan Taman Marga Satwa No 12 Raguna Pasar Minggu. Kota penerbit di Jakarta. Ukuran buku 20,5 x 13,5 cm. Jumlah halaman 306. Dan buku ini memiliki nomor ISBN yaitu 97860289976552. Harga buku 33.000. Novel ini menceritakan tentang seorang anak berumur 6 tahun bernama Melati yang menderita buta, tuli, dan bisu. Semua keterbatasan yang disebabkan oleh Melati sudah sangat membuat ia frustasi. Ia tak dapat mengenal siapa Tuhannya, alam serta isinya, karena keinginan Tuhannya akan segala hal yang tidak bisa ia lakukan. Seringkali mengamuk dan suka melempar benda-benda apapun yang ada di dekatnya, hingga kedua orang tua Melati, Tuan dan Nyonya, sempat putus asa akan keadaan Melati yang semakin tak terkendali. Semua hal yang telah mereka lakukan untuk menyembuhkan Melati, bahkan memanggil dokter terbaik dari luar negeri, dan hasilnya tetap sama, tidak ada perubahan. Sementara di pinggir pantai sana, terdapat pemuda yang hidupnya bagaikan kelelawar, tidur di siang hari dan bangun pada malam hari, untuk sekadar duduk di pinggir bar dan mabuk-mabukan. Pria berusia 27 tahun ini adalah penyelamat bagi Melati agar dapat mengenal Tuhannya, dunia dan seisinya. Sudah berapa kali Bunda Melati mengirimkan surat pada pemuda itu, namun tak satu pun surat yang dibalas. Akhirnya Bunda memutuskan untuk mengunjungi rumah Karang. Awalnya Karang sama sekali tidak tertarik untuk membantu Melati karena rasa bersalah dan frustasi yang terbayang di benaknya, dan menewaskan 18 anak didiknya di taman baca saat berliburan ke pantai. Hal itu terjadi karena kapal yang ditumpangi mereka semua tenggelam karena terkena badai. Karang frustasi karena tidak dapat menyelamatkan mereka. Namun karena bujukan ibu gendut dan kecintaan Karang terhadap anak kecil, ia akhirnya berubah pikiran, mau membantu Melati lepas dari segala frustasi dan rasa keingintahuannya yang sudah lama memuncak dalam benaknya untuk mengenal dunia dan seisinya. Karang berusaha semampunya mengajari Melati mengenal benda, mengajari ia tata krama, makanan, dan lainnya. Melati dulu sangat susah makan dengan sendok. Akhirnya ia bisa, walaupun harus berulang kali gagal. Melati sudah bisa duduk di atas kursi jika ia makan. Hampir rasa putus asa timbul dalam diri Karang. Namun secara bertahap kesabaran Tuhan sudah mulai terlihat dalam diri Melati. Walaupun banyak kerumunan yang melayani Karang, berapa kali ia ingin diusir dari rumah mewah itu, karena tahu gaya yang tak ada hasil atau perkembangan dari Melati. Namun pada suatu ketika, Melati tak dapat lagi membendung rasa keinginannya akan benda yang dingin dan sangat menyenangkan. Ia keluar berjalan meraba-raba menuju taman. Berdiri di bawah rintikan hujan, merasakan benda yang sangat ia suka. Lalu keajaiban datang ketika air mancur membasuhi lembut telapak tangan Melati. Melati juga merasakan aliran air di sela
jereminya. Saat itu, pertama kali Karang melihat Melati tertawa. Karang akhirnya mengerti melalui telapak tangan. Melati akhirnya mengerti benda yang menyenangkan itu bernama air melalui telapak tangan. Air mancur yang mengalir di tangan dan sela-sela jarinya berhasil mencukilnya melalui telapak tangan. Semua panca indera di situ. Akhirnya dunia Melati tidak lagi gelap. Dia bisa mengenal orang tua, bahkan guru yang mengajarinya. Dia bisa membawa kursi, sendok, pohon, dan lainnya. Kelebihan yang terdapat pada novel ini tentang perjuangan hidup yang tidak mudah bagi seorang anak, tentang ketabahan hati dan keteguhan hati untuk berada pada jalan kebenaran, untuk tidak mudah menyerah dan juga tetap bersyukur atau sabar untuk menghadapi masalah yang dihadapi, karena Allah itu Maha Adil. Kekurangannya hanya terdapat pada pemilihan beberapa kosakata yang sedikit tidak baku sehingga pembaca sulit memahaminya. Kesimpulan yang saya dapat dari novel ini banyak memberikan pelajaran untuk lebih banyak bersyukur atas berkah dan karunia-Nya yang telah Ia berikan pada setiap hamba-hambanya. Juga meningkatkan kita pada kunci meraih kebahagiaan, yaitu ikhlas dan sabar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.